Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrullah Sidik. Dan di video kali ini, judulnya adalah tentang pencarian rute terdekat menggunakan Leverage Routing Machine. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang routing mesin cukup banyak. Kemarin itu di sini aku tidak akan bahas panjang lebar. Jadi bagaimana caranya? Kita putar dulu intronya. Pertama adalah di sini masih ada HTML kosong ya. Kita isi dulu beberapa properties dan semua yang kita perlukan. Nah, pertama aku bikin HTML dulu. Di sini kita base root ya. Nah, setelah itu di sini kita include beberapa hal yang kita perlukan untuk bikin routing machine. Kita dapatkan ini. Ini aku pakai yang standar aja, yang paling basic, jadi nggak perlu panjang-panjang lebar. Intinya nanti kita dapatkan rute tercepat dah, gitu aja. Oke, di sini sudah kita dapatkan URL-nya, tinggal kita tambahkan routingnya. Tapi nggak, kita tambahkan petanya dulu lah. Kita tambah asetnya sudah dapat, kita tambahkan petanya ini. Oke, setelah itu kita tambahkan juga kontainernya, map. Oke, jadi untuk titiknya di sini aku pakai titik yang sudah aku sediakan. Nah, ini dia titiknya. Kalian nggak perlu bertanya karena ya gitu aja sih. Titik biasa. Jadi kan titik center dari peta kita yang kita buat. Nah, setelah refresh ternyata tidak muncul. Kenapa? Karena kontainernya kita belum setting dulu. Kita setting dulu. Nah, ini ya. Oh, tapi ini masih kurang ya. Nah, ini sudah fit gitu, jadi lebih bagus. Nah, ini sudah lokasinya di tempat aku. Setelah itu kita tambahkan rootnya. Nah, rootnya ini kayak gini. Kayak saja di bawah. Nah, kalau kalian mau lihat, ini aku kecilkan dulu. Nah, ini codingnya standar banget, jadi kalian nggak perlu pusing lah. Intinya, aku cuma kopas gitu aja. Aku zoom lagi ya. Nah, untuk waypointnya di sini kita ganti tentunya dengan titik yang sudah aku sediakan. Sini lat leng 1 ya penamain ya, dan lat leng 2 ini standarnya lagi. Sekali aku bilang ini standarnya, jadi kalau kalian pakai studi kasus yang berbeda ya nggak mungkin seperti ini. Ini kan yang statis juga, jadi nggak bisa diubah-ubah nanti titiknya, karena ya aku mau cepat aja. Intinya kita bisa temukan titik tadi, dan ini kita ganti langsung waypointnya jadi lat leng 1 dan lat leng 2 gitu deh. Refresh. Nah, kita sudah dapatkan untuk lokasinya dan ini dia rutenya. Nah, kalau kalian lihat di sini di Leverage itu secara otomatis dia mengajukan lokasinya secara random ya. Yang terbuka pertama itu yang paling atas, intinya kayak gini, paling atas, dan di bawah dia ya nggak munculkan. Tapi kalau diklik ya muncul alternatifnya bisa dibilang. Nah, kalau kalian di sini lihat ya, kalau kalian lihat di sini jalan ke Haji Mansur itu jaraknya lebih jauh 1,2 km daripada jalan Duto Irsyad. Nah, di Leverage dia ngasihnya seperti ini. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu yang mana yang paling cepat. Meskipun kalau dari waktunya masih 3 menit. Tapi kalau kita jalan kaki misalnya 3 menit itu cukup jauh ya. Yang mungkin juga ya jalan kaki ya mungkin. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan lokasi tercepat ini? Caranya adalah kita akan menggunakan kelas dari si Leverage Routing Machine. Nah, jadi kita akan menggunakan API-nya secara manual. Kalau ini kan otomatis nih, kalau kita masukkan waypoint dia langsung generate seperti ini. Nah, ini kita akan bikin secara manual. Nah, oke. Tapi kalian nggak perlu takut gitu, karena ini simple aja kok. Oke, pertama adalah routing yang ininya. Kita bisa pakai untuk routing tadi, maksudnya kita bisa menggunakan L routing OSRM P1. Nah, ini ada kelasnya. Jadi kita bisa pakai. Pertama kita bikin let, setelah itu root as ya, penamakan root as. Kita bikin sendiri maksudnya. Setelah itu kita pakai aja dulu untuk kelasnya OSRM-nya ini. Nah, setelah itu dalam sini ada options. Ini kalian bisa setting-setting terserah kalian. Sini kita kalau aku di sini tidak akan pakai setting-settingan, kita default aja. Selanjutnya setelah kita bikin ini, kita bisa menggunakan metodenya. Nah, jadi dari sini kita bisa menggunakan metodenya. Nah, untuk menggunakan metodenya langsung aja roots
root as ya. Roots. Kenapa roots? Karena nanti di sini kita bisa mendapatkan informasi informasi dari root yang kita dapatkan dari penggunaan routing OSRM-v1 ini. Kenapa seperti itu? Karena kelas ini sebenarnya mengeksekusi pengambilan titik kalau kalian di bawah sini ya. Nah, di sini pengambilan root itu menggunakan ini. Tapi karena dia otomatis, jadi kita tidak tahu, oh ternyata pakai ini ya. Sebenarnya itu pakai ini. Nah, setelah itu untuk roots-nya di sini kita menggunakan L routing waypoint. Nah, caranya tentunya menggunakan lat long. Jadi di sini nggak bisa langsung kayak gini ya. Karena ini sekali lagi manual, jadi kita harus bikinnya manual. Nah, setelah root kayak gini, kita harus bikin variabel baru dari lat long ini. Jadi caranya let lat wp1 namakan, karena kita mau convert lat long-nya menjadi waypoint. Nah, dari sini new lat long waypoint, setelah itu kita masukkan lat long 1. Nah, dia sudah terconvert menjadi waypoint. Setelah itu waypoint 2 kayak gini. Nah, setelah itu baru di sini kita bisa masukkan wp1 dan wp2. Selanjutnya, setelah kita bikin itu, apalagi tadi di kelasnya sim1 method. Nah, di sini kita dapatkan callback-nya. Jadi ketika kita mengirim informasi, nanti dapat callback. Nah, callback ini nanti kita pakai. Callback itu ada dua, objeknya itu error dan juga roots-nya. Ini bebas sih sebenarnya. Nah, untuk error ini terserah, maksudku terserah kalau kalian mau namain apa gitu, mau error kayak gini kayak nggak masalah. Kita refresh ya. Oke, nah ini kan kalau kalian lihat sama nih atas nih. Nah, ini kita manual tadi. Tapi karena ini pembelajaran, kita hapus dulu yang routing aslinya. Kita mau pakai dulu yang di bawah. Nah, ini kita dapatkan. Nah, R ini kepanjangan, jadi aku hapus aja ya. Nah, kalau kalian lihat sini, roots, ini kita bisa console. Karena ini adalah callback-nya. Kalau error ini informasi. Kalau prosesnya error atau enggak. Nah, kita bisa langsung aja if tidak sama dengan error. Jadi kalau enggak error ya kalau enggak error ya dieksekusi. Kita bisa lihat console log. Apa sih yang kita dapatkan dari proses ini? Refresh. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua array yang kita dapatkan. Ada dua JSON yang kita dapatkan. Pertama adalah 0 dan 1. Isinya adalah informasi dari koordinat. Kita zoom dulu. Nah, di sini banyak sekali informasinya. Untuk yang pertama koordinatnya ada nih, semua lengkap. Waypoint, input waypoints-nya, setelah itu property, summary. Summary ini adalah kesimpulannya. Nah, kita bisa nanti pakai kesimpulan ini untuk menentukan rute mana yang paling dekat. Oke, kita kembali lagi, kecilkan lagi. Oh, enggak perlu ya, kita zoom dulu ya. Karena nanti yang ini enggak pakai juga. Kita mau lihat-lihat dari data array ini akan kita parsing. Oke, setelah kita dapatkan titiknya, selanjutnya adalah kita akan melakukan perbandingan. Jadi kalau mau cari yang paling kecil, yang paling dekat, itu berarti yang paling kecil. Nah, untuk mencari paling kecil, berarti kita bandingkan. Ini kalau paling kecil, kita simpan informasi datanya. Jadi di sini kita akan perlu dua variabel. Yaitu pertama base. Base ini adalah jaraknya. Jarak yang paling dekat. Di sini aku default angkanya banyak sekali. Jadi nanti ketika kita if, nanti kita bandingkan, jika dia lebih kecil daripada base, maka dia akan simpan datanya. Nah, di sini karena di sini tinggi, jadi otomatis kalau nanti kita if yang pertama, pasti kita akan simpan informasi titik koordinat yang pertama ini. Gitu. Setelah itu yang pertama, ini yang kedua adalah base root-nya. Ini menyimpan nilai array dari rute terdekat kita. Defaultnya adalah 0 karena array itu kan dari 0. Jadi kalau nanti array-nya cuma 1, ya 0 aja gitu nilainya. Berarti data rute pertama yang 0 inilah yang akan menjadi informasi rute paling terdekat kita, yang paling bagus lah. Oke, setelah kita dapatkan kita bikin dua ini, tinggal kita for aja datanya. For i in. Jadi kita akan memfor data di dalam roots-nya ini. Nah, roots. Setelah itu di sini kita bisa console log roots i. Jadi kita mau cek roots yang ke i. Ini adalah ya dari ini otomatis ya. Kalau kita menggunakan for in seperti ini dia otomatis.
kalau roots data JSON atau array-nya itu mulai dari 5, misalnya dia akan mulai dari 5. Jadi otomatis sesuai yang di sininya, nilai key-nya ini. Ini key namanya ya. Kita refresh. Nah, kita akan dapatkan dua bentuk data sini objek ya. Nah, dua. Karena kita dapatkan dua ya. Jadi console log root i-nya itulah yang keduanya. Nah, selanjutnya kita mau ambil summary ya. Karena kita membandingkan total distance-nya. Jadi langsung aja di sini if jika roots i ya, roots yang ke i itu summary-nya summary dan total distance. Nah, total distance-nya itu lebih kecil daripada yang terbaik daripada base ini, berarti kita simpan base root-nya itu adalah urutan ke i. Nah, itu logikanya, base root-nya adalah urutan ke i. Setelah itu, untuk nilai base-nya adalah yang kita dapatkan di sini. Nilai base-nya. Sudah. Jadi nanti ketika dia di looping, di for, pertama dia akan cek dulu, ini distance-nya lebih, oh ini salah nih. Base. Kita looping, kita cek apakah total distance-nya lebih kecil daripada yang terbaik. Bila iya, kita akan simpan informasinya. Setelah itu dia for lagi, dibandingkan lagi. Kalau ternyata dia lebih kecil lagi daripada yang for pertama, maka disimpan lagi. Dan begitu selanjutnya secara otomatis. Nah, kalau kalian mau lihat, di sini kita bisa dapatkan console log. Nah, di sini kita base root ya. Nah, base root-nya adalah roots yang ke base root. Karena base root itu kan nilainya adalah 0 atau selanjutnya. Jadi nanti nilai array-nya. Nah, jadi kalau kita refresh, di sini kita dapatkan base root-nya adalah Jalan Datu Irsad. Jadi kalau kalian cek di sini, kita refresh lagi ya, kita aktifkan untuk waypoint-nya. Nah, base point-nya adalah Jalan Datu Irsad. Datu Irsad ini karena 2,5 km. Ya, kita sudah bisa dapatkan jalan rute yang paling dekat. Selanjutnya kita akan menggambar rute itu di sini. Caranya adalah dengan menggunakan leaflet ini, si line. Nah, caranya adalah langsung aja kayak gini, copy aja. Oh, di sini ya, di bawah sini. Oh, di dalam sini. Nah, routing line. Saya itu rootnya root apa gitu. Nah, rootnya adalah root ini. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan option lagi, tambahan berupa style misalnya. Nah, di sini kalian lihat, di sini style optionnya, style. Setelah itu ya bebas lah. Stylenya mengikuti format dari si path option di leaflet standarnya. Jadi kita bisa tambahkan sini misalnya color. Tambahkan lagi satu ya, color. Nah, warnanya misalnya green. Dan untuk tebalannya, garisnya kita 10. Setelah selesai, kita add to map. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, ini adalah titik garis base root yang kita dapatkan. Jadi seperti itu aja sih untuk penggunanya, tapi nggak bisa live ya, karena ini aku statis tadi caranya. Jadi nggak ngikutin titik ini. Jadi intinya seperti itu aja untuk bagaimana cara kita mencari rute tercepat di leaflet routing machine. Oke, jadi semoga teman-teman bisa paham ya. Nanti coding ini akan aku push kok ke GitLab-ku, jadi kalian nggak perlu khawatir nanti bingung codingnya seperti apa. Kalian bisa contek aja nanti codingnya di GitLab-ku. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Share kalau kalian merasa ini video cukup bermanfaat, itu untuk teman-teman kalian mungkin. Jadi bagi teman-teman yang mau donasi silakan, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah kalau merasa konten-kontenku bermanfaat. Oke, sekian kontenku kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.